Kita ucap syukur dulu buat hari ini ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Buat hari ini kami bisa belajar mengenai desain basis data. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong mahasiswa kami untuk dapat mengerti materi ini. Juga mereka akan presentasi beberapa bahan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kami berharap teman-teman ini juga punya keterampilan di bidang basis data supaya dapat dipergunakan ketika mereka membuat program dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum nanti teman-teman presentasi ya, tawaran pekerjaan di bidang IT itu sekarang lagi menumpuk. Banyak sekali kebutuhan perusahaan-perusahaan akan tenaga IT ya. Menurut saya sih dalam beberapa tahun ke depan ya, kebutuhannya akan semakin meningkat lagi. Jadi teman-teman harus persiapkan ya. Ini angkatan 2020. Jadi 2020 kalau berarti semester depan masuk tingkat 2 kan ya. Nah di tingkat 2 sudah coba pelajari ya materi-materi, kalau bisa jangan sampai ngulang. Terus kalau ada yang kurang juga ya harus belajar lah, coba bisa tanya dosen atau bisa juga lihat course-course yang ada gitu kan ya. Internet banyak sekali sih data. Yang penting saudara fokus gitu. Supaya nanti semester 5 itu udah bisa nanti magang ya. Bisa magang kerja kalau yang mau fokusnya nanti ke kerja ya. Kalau mau mengajar ya, mengajar di SMA juga nanti dibimbing oleh dosen juga bisa ya. Kan sekarang ada namanya MBKM. Kemudian teman-teman juga bisa juga selain magang, bisa juga studi independen, ambil mata kuliah, bukan mata kuliah lah, sebuah pet materi lah. Ya nanti bisa kerjasama dengan beberapa klien atau beberapa vendor ya. Kita ada kerjasama juga. Nah kemampuannya itu kalau ada waktu-waktu luang dilatih ya, kemampuan programmingnya gitu. Nah kebutuhan programming itu banyak sekali. Ada satu perusahaan tuh dia butuh sampai 100.000 tenaga kerja. Ke IT ditawarin 25 orang nih, mau nggak gitu. Sok sama saya langsung disalurkan 25 orang. Kemarin yang baru ngelamar baru 1 orang. Ya 1 orang. Jadi padahal sebetulnya kebutuhan banyak. Itu satu perusahaan. Ada perusahaan yang lain dia butuh sampai 150.000. Ya Huawei itu butuh 150.000. Tadi yang 100.000 itu butuh Glean Academy. Ya tentu dalam beberapa tahun ke depan lah, maksudnya nggak dalam satu saat gitu. Tetapi dia punya fokus untuk menyalurkan tenaga kerja begitu banyak. Itu di bidang-bidang IT. Belum lagi perusahaan lain. Ada Mahartika gitu, ada BCA gitu. Mereka butuh tenaga-tenaga. Nah teman-teman mesti semangat gitu ya. Jadi materi yang katakan diberikan di kuliah itu ya hanya sebagian kecil lah. Teman-teman kan perlu berlatih ya. Berlatih, ada tugas dan segala macam gitu kan, itu dimanfaatkan. Coba lihat peluang-peluang ya. Nah, kemarin saya lihat di ini ya, saya coba tunjukkan ke teman-teman ya. Saya buka dulu, ada website di detik.edu, kebutuhan tenaga kerja yang begitu banyak ya. Emang nggak mudah ya, tapi nggak sulit juga gitu. Teman-teman bisa ya, saya yakin bisa gitu kan. Yang penting nanti teman-teman mau fokus ke sana. Nah saya akan coba tunjukkan si ininya ya. Ada, bentar ya, saya bukakan dulu ininya. Jadi kesempatan sebelum ini ya, sebelum nanti teman-teman presentasi ya, saya mau tunjukkan dulu lah. Supaya punya gambaran arah kita tuh nanti mau kemana gitu. Aku lagi bukain dulu sebentar ya di itunya, linknya. Saya sudah pasang juga di
Facebook ya, ada linknya di Facebook. Nah ini ya, saya tunjukkan sebentar. Saya buka ini link share-nya dulu. Nah, kelihatan ya. Nah ini yang ngarang bukan saya gitu kan ya. Ini yang ngarang ini ada di detik.edu. Di detik ya, detik.com ya. Ini bagian detik edu-nya. Lihat ini ada 9 daftar jurusan yang paling populer versi QS ya, QS World University Ranking. Jadi ada perankingan di universitas-universitas di dunia ini ya. Mereka melihat kebutuhan akan tenaga ini ya. 9 jurusan yang paling populer. Ya ini lembaga ranking nih. Lembaga ranking Universitas Dunia atau QS World University Ranking ya, melakukan penilaian terhadap 51 jurusan dan 51 jurusan tersebut terpilih 9 jurusan paling populer. Kenapa? Karena kebutuhannya ini bukan hanya ceritanya dia. Saya kan cerita dari klien-klien yang membutuhkan tenaga kerja. Mereka kesulitan sekarang. Jadi ini jadi bahan rebutan. Nah teman-teman kan mumpung ini semester 1 masuk semester 3, perdalam lah ya kemampuan programmingnya. Ya bisa programming, bisa juga nanti jaringan kan kita tuh ada programming ya, developer, kemudian ada jaringan, ada juga bisa multimedia ya, nanti dengan multi platformnya. Nah ini ya jurusan ilmu komputer, sistem informasi, ini paling populer. Jurusan ilmu komputer dan sistem informasi merupakan jurusan paling populer pertama. Sering disebut dengan salah satu jurusan yang bergerak cepat. Jika Detikar menyukai kecerdasan buatan AI, di informatika AI juga ada. Ya, AI hingga big data. Maka jurusan ini cocok untuk kalian, ya. Teman-teman bisa nanti belajar AI juga. AI ini ada di semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak 5 gitu ya. Kemudian ini teknik dan teknologi ini. Ilmu komputer ya. Informatika ini termasuklah sini ya, informatika masuk sini. Ini juga masuklah informatika sama sistem informasi masuk di sini. Kemudian yang lain. Teknik dan teknologi. Ilmu komputer, mesin mungkin bukan bagian kita ya, sipil bukan ya, elektronika bukan ya. Kalau teman-teman mau masuk IoT boleh lah di sini, ada elektronikanya ya. Kita juga ada IoT-nya juga. Kimia bukan ya, mineral bukan. Ya, terus teknik peminyakan bukan. Nah, ini studi bisnis, manajemen ya, dan lain-lain ya ini. Ini paling depan. Ya, ini paling depan. Kenapa? Karena kebutuhan programmer untuk memprogram, untuk membuat sistem yang secara komputerisasi itu pasti butuh orang-orang IT. Nah, yang memasuki ini bukan hanya orang-orang IT loh, ya. Ada orang-orang yang katakan dari jurusan lain yang katakanlah dia senang komputer juga, dia bisa belajar sendiri. Ya, ini menjadi saingan juga bagi lulusan-lulusan IT ya. Jadi kita berjuangnya bukan hanya buat ini. Kenapa? Ya, kalau ada satu kebutuhan ya pasti orang akan lihat untuk hal itu ya. Baik, ini sebagai informasi saja. Saya akan lanjut ke ini, latihan untuk UAS sebelum nanti saudara presentasi ya. Nah, ini sudah saya bagikan di Google Classroom. Ini ujian yang beberapa tahun lalu, tapi ya bentuknya mirip seperti ini. Coba saudara simak ya, disimak di sini. Di sini ada relasi. Relasi apa ini namanya? Ini diagram apa? Diagram apa ini? Ini ada di sini namanya ERD, ya, Entity Relationship Diagram. Jadi ini relasi diagram ini sudah bisa diminta untuk buatlah
transformasi ke dalam tabel berupa skema relasi. Jadi membuat skema relasi. Nah, perlu diperhatikan di dalam entitas yang ada. Ya, nanti entitas ini akan menjadi tabel. Entitas ini akan menjadi tabel. Entitas ini akan jadi tabel. Entitas ini akan jadi tabel. Nah, kalau yang ini juga nih, ini juga nanti multi value. Ini jadi tabel juga, ya, jadi tabel. Ini jadi tabel, ini tabel, tabel, tabel. Minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah nanti kita lihat lagi relasi. Kalau relasinya ini, relasinya satu ke banyak, nah ini relasi ini tidak akan jadi tabel kan ya. Tetapi primary key yang ada di sini akan ada di sini, ketarik. Ya, ini kan primary key. Pokoknya yang satu ini akan ketarik ke yang banyak. Ya, yang ini. Tabelnya dulu ya, tabel ini pasti 1, 2, 3, 4. Saya kan buat dulu ya, coba saya buat ininya pakai notepad. Saya review sedikit ya, supaya nanti teman-teman kalau yang lupa nih, nanti bisa cek lagi. Jadi minimal tabelnya ya, kita buat dulu daftar tabelnya dulu ya, tabelnya dulu. Ini saya kerjain tabel, kemudian yang tabelnya pasti ada satu mahasiswa ya. Kemudian saya punya tabel jurusan. Saya punya tabel modul. Satu lagi ini punya tabel mata kuliah. Aja ya, mata kuliahnya gini. Nah, ini multi value, ini bisa teman-teman jadiin tabel juga ya. Gitu. Oke, ini yang dari multi value ya, dari multi value. Kalau ini yang lain dari entitas. Nah, ini dari entitas. Ya, dari entitas. Buatnya begini ya, dari multi value. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kita lihat yang relasi, yang dari relasi, relationship ya. Nah, yang relationship ini saya geser dulu. Nah, yang relationship ini kita lihat nih, cari yang relasinya banyak ke banyak yang mana. Kalau satu ke banyak nanti nggak akan jadi table. Yang banyak ke banyak yang mana? Mahasiswa mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah. Ini mengambil ke sini ya. Nah, ini banyak. Nah, banyak ini, banyak ke banyak, pasti ini dari relationship ini akan jadi satu table lagi. Ya, 6 namanya mahasiswa mengambil, boleh bebas nama tabelnya apa ya, mengambil mata kuliah gitu ya, saya singkat ya. Ini dari relationship. Jadi tabelnya minimal ada 6 nih. Yang ini. Ada lagi nggak yang banyak ke banyak? Banyak ke banyak tuh simbolnya gini ya. Banyak ya, N ke N. Kalau ini satu nih, yang ada panah kayak ini satu. Jadi ada orang yang menggambarkan notasinya pakai panah gini, ada yang pakai angka 1 ke banyak gitu ya, 1 ke banyak. Kalau ini M ke N atau N ke N juga boleh lah, pokoknya simbolnya yang banyak ke banyak gitu kan. Kalau angka 1 1. Nah, kalau bentuk seperti ini 1 nih ya, 1 ke banyak. Nggak ada lagi ya relasi ini. Ini 1 ke banyak juga. Ini 1 ke banyak. Oke, berarti tabelnya nanti ada 6 nih. Ada 6. Nah, sekarang kita tentukan nih. Nanti teman-teman bikin gambar juga sama lah seperti ini ya. Cuman kalau IRD bentuknya atributnya di dalam sini gitu kan ya. Kalau tabel nanti di dalamnya lah. Nah, kita lihat dulu ya tabelnya dulu. Nah, sekarang tabelnya ini kita udah dapat nih. Ya, tabelnya udah dapat nih. Kita sekarang tentukan atributnya. Ya, atributnya saya langsung di sebelahnya ya, atributnya. Atributnya mahasiswa nih.
Bentar, jangan dulu sini ya. Boleh lah. Ini mahasiswa udah kita tinggal nulis aja gitu ya. NRP saya pakai tanda crash gini ya, karena ini di note bisa pakai ini nggak bisa ya, bisa pakai underscore nggak? Lama lah saya buatnya, udah saya pakai tanda crash saja ya. Ini bahwa ini primary key, alamat, kemudian nama. Nah, kita lihat ini ada satu kebanyak nih. Satu kebanyak. Kita buat dulu yang jurusan dulu ya, jurusan kita buat dulu kode jurusan. Cipta ya bahwa ini primary key. Kode jurusan, koma, nama jurusannya maksudnya ini, kemudian telepon. Ya, nanti telepon multi value ya, kita keluarkan aja dulu. Nah, ini satu kebanyak nih mahasiswa. Maka kode jurusan atau primary key yang ada di jurusan ini akan ketarik ke sini. Jadi di sini akan harus tambah jurusan. Tapi kode jurusan di sini nggak boleh jadi primary key. Dia hanya apa? Ini boleh kasih kode gini ya. Foreign key ya. Saya kasih kode FK ya. PH gitu ya. Ini adalah foreign key dari sini. Jadi kalau satu kebanyak, maka yang di satu ini akan ketarik ke sini. Ya. Jadi ini kode primary key ini bukan primary key, foreign key. Gitu. Foreign key. Ya, ini foreign key sini. Ini primary key saya kasih kode sini ya. Sudah kasih kode PK juga boleh gitu. Kemudian kita lihat lagi, ini sudah beres ya, udah clear. Tinggal telepon nih, telepon ya, udah telepon tinggal buat aja di sini teleponnya. Kita bereskan dulu ya, satu yang kedua ini telepon nih. Telepon ini berarti kita punya kode jurusannya ya. Kode jurusannya, kemudian teleponnya. Ya beda namanya dengan ini kan nama tabelnya ya, boleh sudah tambahkan ini nama telepon. Saya nggak ketukar gitu. Ini kan nama tabelnya, ini kan nama atributnya. Nah, atribut itu istilah atribut ya. Jadi atribut entitas nanti ini akan berhubungan dengan tabel. Ya, relasi banyak ke banyak. Ini rumusnya ya. Jadi tabel, gitu kan. Atribut ini jadi kolom atau field. Ya, entitas ini nanti jadi tabel nih. Entitas ini akan jadi tabel. Relasi banyak ke banyak ini akan jadi tabel. Atribut ini nanti jadi kolom. Gitu. Lanjut lagi ya. Lanjut, kita teleponnya ini udah nih. Sekarang mau masuk ke mana? Ke modul dulu, boleh modul. Modul. Mana modul? Ya, ini modul. Modul ada apa aja nih? Yuk, silakan teman-teman sebutkan modul ada apa aja. Tahun, Baik. Infrastruktur, apalagi? instruktur sama nomor modul. Nomor modul yang ya, itu ada putus-putus apa tuh nomor modul? Primary key-nya, Pak. Primary key, oke. Saya kasih tanda crash saja ya, tanda crash ini primary key. Kita lihat yang ke mata kuliah. Sekarang mata kuliah, aku geser dikit. Terlalu kecil nggak ya? Aku geser dikit ya. Benar nggak? Nah, mata kuliah. Yuk, mata kuliah ada apa aja? Ada kode mata kuliah.
Yang tadi garis putus-putus apa ya? Ini tahu nggak garis putus-putus yang di sini? Oke, kita loncat aja dulu sini ya. Loncat ke ini. Ada kode mata kuliah nih. Kode gabung aja ya. Ini pakai tanda crash. Teman-teman mau pakai underscore ini boleh juga ya. Supaya sama. Nama, kemudian deskripsi. Nah, ini kita perhatikan relasi satu ke banyak. Di sini satu, ini banyak. Modul ini banyak. Nah, akibatnya apa? Di modul ini ada apa? Ada foreign key-nya Pak. Yang Ada foreign key, kode MK. Baik ya. Jadi di modul ini nanti kita punya namanya kode MK. Tapi bukan primary key, tapi ini foreign key. Saya kasih kode di belakangnya. Foreign key. Gitu. Baik, ini sudah. Sekarang ini menawar ya. Menawar satu ke banyak. Ya, kode jurusan satu banyak. Jadi di mata kuliah ini ada apa? Satu jurusan dengan mata kuliah satu ke banyak. Jadi mata kuliah ini ada apa? Foreign key. Foreign key ya. Foreign key-nya apa di? Kode jurusan. Baik. Ke sini ya. Ini kode jurusan. Kode jurusannya dia menjadi foreign key. Kasih kode ya, foreign key aja. Gitu. Kode jurusan ini foreign key. Udah. Kemudian ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap. Nah, sekarang tinggal tabel ini. Relasi ya, relasi mengambil. Nah, ini. Dari relationship ini akan ada satu tabel. Bebas namanya mau tabel mengambil. Cuman kalau mengambil kan mengambil apa gitu. Kita bingung ya udah mahasiswa mengambil mata kuliah gitu. Ambil seperti itu ya. Atau mata kuliah diambil mahasiswa juga boleh. Namanya bebas seperti ini. Oke, kita akan cek dulu. Nah, di sini yang pasti ada atribut adalah nilai. Yuk, atribut apa aja yang ada di dalam sini? Di dalam relasi ini. Ini relasinya banyak ke banyak. NRP, Pak. Sebentar, ini ada NRP. Oh ya, ada NRP ya. Nah, kalau banyak ke banyak seperti ini, maka atribut kunci di entitas ini akan ketarik ke sini. Atribut kunci yang ada di mata kuliah ini akan ketarik ke sini. Ya, jadi ini NRP. Boleh nggak NRP-nya jadi primary key ini? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Ini tetap jadi foreign key, NRP-nya. Yang di sini kode mata kuliah akan ketarik sini, ya. Mata kuliah, kode mata kuliah ini pakai underscore sama foreign key juga, gitu. Nah, di sini punya primary key nggak? Ada primary key nggak? Punya harusnya enggak ya. Well, ada punya primary key nggak? Nah, kalau yang jadi primary key-nya apa? Ya, yang ini boleh ada primary key, boleh tidak ada. Kalau di gambar ini kan nggak ada. Tapi kalau kita ingin jadi primary key, boleh. Ya, misalnya yang jadi primary key-nya ini, gitu. Duanya ini boleh. Atau 3 dengan ini juga boleh. Ya. 3 ini juga boleh. Taruh, geser-geser. Nah, ini jadi primary key boleh. Nah, kalau ini jadi primary key, masalahnya itu gini. Bisa terjadi kayak gini.
Kalau mahasiswa ini mengambil mata kuliah, misalnya mata kuliah desain basis data ya. Kalau mahasiswa ini mengulang, kalau ini jadi primary key, bermasalah nggak? Bermasalah ya, kalau dia ngambilnya 2 kali. Mungkin kan seorang itu mengulang ya, mengulang nilainya misalnya semester ini jelek nih, semester depan dia ngambil lagi. Nah ini kalau ini jadi primary key, ini akan menjadi kasus ya, akan bentrok, nggak bisa. Nah kalau ini jadi primary key, misalnya dia ngulang nih, boleh ngulang, tapi kalau pas nilainya sama, ini akan bermasalah juga. Kode mata kuliah yang sama, misalnya desain basis data, NRP-nya misalnya 001, nilainya dia sama. Tahun ini misalnya dapat C, ngulang dapat C lagi gitu. Bisa. Nah, jadi kalau mau jadi primary key perlu diperhatikan ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, kasusnya kalau dia ngambil 2 kali, ngulang 2 kali nggak bisa. Jadi primary key ini nggak bagus ya. Kalau saya ini 3-3-nya jadi primary key, kalau dia ngulang mata kuliah yang sama, dapat nilai yang sama, ini bermasalah juga. Nah, bagaimana supaya kita punya primary key? Boleh ya, nanti kita tambahkan aja kode lah, ID mengambil gitu. Kalau mau ya, kalau enggak usah. Kalau di sini kan nggak diminta juga sih, ID mengambil gitu. Ini jadikan primary key, boleh. Tapi karena di sini nggak diminta, ya udah saya nggak usah. Jadi nggak mesti table itu punya primary key, apalagi kalau relasi seperti ini gitu. Kalau yang entitas-entitas gini, kebanyakan dia punya primary key. Ya, entitas-entitas gini pasti punya primary key. Tujuannya buat apa? Buat relasi nantinya. Ya, relasi. Udah selesai. Ada lagi nggak yang kurang? Yang mana yang kurang? Ini sebetulnya entitas, mana yang entitas lemah nih? Modul ya Pak. Modul. Ya, modul ya. Ini simbolnya seperti ini. Ya, cuman nanti di dalam database nggak terlihat lah ya. Kalau kita udah pindahkan ke dalam tabelnya ya, sudah misalnya pakai MySQL, nggak kelihatan nih yang mana yang lemah. Kalau di ARD mungkin kelihatan. Maksudnya lemah itu gini, modul ini sebetulnya ketika kita buat, dia nggak bisa berdiri sendiri, dia akan tergantung mata kuliah gitu kan. Jadi kalau kita hanya membuat modul tapi nggak ada mata kuliahnya, itu nggak make sense jadinya sebetulnya. Ya ada beberapa kasus gitu ya. Contoh misalnya di dalam pembelian, di dalam pembayaran, misalnya penjualan nih, penjualannya kredit gitu. Kita nggak bisa melakukan pembayaran nih kalau penjualannya belum ada gitu. Nah itu kondisinya lemah si pembayaran itu, entitas itu. Ya, ini juga sama. Modul ini nggak akan ada artinya nih kalau mata kuliahnya kita belum bentuk gitu. Jadi yang pentingnya sebetulnya mata kuliah. Nah ini buat menggambarkan seperti itulah kira-kira yang entitas lemah itu. Jadi dia sebetulnya bergantung ke entitas yang lain. Sama seperti tadi penjualan, pembayaran ya. Pembayaran itu nggak bisa berlangsung ya, walaupun kita bisa membayar gitu kan ya, bayar, tapi bayarnya atas penjualan yang mana gitu. Yaitu kalau dua entitas yang pembayaran itu masuknya lemah. Di ERD bisa digambarkan, tetapi dalam relasi table nanti nggak kelihatan gitu. Ya nggak kelihatan. Oke, ini nomor 1 ada lagi nggak? Cukup jelas nggak? Ada yang belum jelas sampai sini? Ada yang masih belum bisa untuk buat ini? Oke, ini nomor 1.
Nomor 1 jelas. Sekarang ini nomor 2 nih. Nomor 2 kita lihat ya, mana ini. Saya double klik, nggak mau zoom. Ya, nomor 2 nih. Nomor 1 beres ya. Jadi di prinsipnya di sini entitas nanti jadi table. Kemudian multi value ini nanti jadi table. Kemudian relasi yang banyak ke banyak ini akan jadi table. Gitu. Nanti atribut-atribut ini jadi kolom, jadi field ya di dalam ini. Field itu yang gini. Nah, saudara kalau gambarnya seperti ini boleh nggak? Boleh. Ini relasi tabelnya. Kalau mau digambarkan lagi dalam bentuk diagram, boleh juga. Ya, di dalam bentuk diagram boleh. Sudah bisa pakai draw.io, kalau nggak pakai gambar lah ya. Pakai gambar. Saya coba buat sebentar. Udah, ada yang belum bisa nggak bikin pakai tabelnya? Sebentar ya, aku ambil dulu kertas dulu supaya cepat gambarnya. Ada yang belum bisa bikin diagram relasi? Ini saya lihat barusan lihat ke UTS ya teman-teman, ada yang UTS-nya di bawah 60 ya, berarti harus kerja keras ya. Kerja keras berarti ada yang materi-materi yang belum ngerti sama sekali itu. Nilainya di bawah 60. Ya, aku gambar dulu sebentar, nanti aku fotokan ya. Dari mahasiswa yang ini nih, yang ini aja. Saya gambar mahasiswanya. Mahasiswa, kemudian di dalamnya itu nanti ada ENRP, ada alamat, ada nama. Kemudian ketariknya adalah kode jurusan. Ini primary key, ini foreign key. Nah, saya buatkan ini aja dulu ya, jurusan dengan itu aja, dengan mahasiswa. Nanti teman-teman bisa gambar yang lain. Jurusan, di dalam jurusan ini ada kode jurusan. Ini PK. Kemudian nama. Teleponnya nanti terpisah. Telepon ini adalah kode jurusan. Ini telepon. Nomor telepon. Baik, ini berelasi. Satu ke M, ini satu ke M juga. Saya foto dulu ya, saya foto, saya share ke situ. Ya, coba kita lihat di sini. Saya share ya, share ke sini. Lihat ya. Ada mahasiswa, saya download dulu deh ID-nya. Saya download. Mana dulu? Ya, download. Klik download. Oke, saya buka ininya. Saya buka yang tadi. Kita lihat yang gini. Nah, teman-teman yang udah ngerti mah lihat aja ya. Ini saya jelaskan supaya teman-teman yang pemahamannya masih kurang harus di-upgrade nih.
Nah, ini kelihatan nggak ya? Mahasiswa, saya perbesar dikit. Nah, ini mahasiswa, ini ada NRP ya. Ini primary key. Ini tabelnya relasi tabel seperti ini ya, jangan ketukar ya. Ini RD, atributnya bulat-bulat di atas nih. Ya, bulat-bulat seperti ini entitas. Ini tabel nih. Tabel, nama tabelnya sudah taruh di atas saja, nama tabelnya. Ini atributnya ya. Atributnya di sini menjadi ini field atau kolom. Ada NRP. Nah, primary key sudah boleh pakai garis bawah gini kalau nggak kasih kode ya, kalau nggak gambar gini kan gampang enaknya. Nah, kalau nggak kasih kode PK nih primary key. Alamat ya. Nah, ini jangan lupa kalau misalnya diminta tipe datanya ya sudah tinggal sebutkan ini tipe datanya apa. Kemudian lebarnya juga berapa ya, misalnya ini varchar nih, varchar 30 gitu atau varchar 50 boleh. Nama juga. Nah, ini kode jurusan yang ada di sini ini jadi ini kan. Kalau saya gambar di sini, ini kan gambar tadi udah kita buat bentuknya yang ini. Nah, notepad ya. NRP nama, ini sudah boleh gambarnya bentuk seperti ini. Mahasiswa ada NRP nama alamat kode jurusan. Ini FK. Kemudian saya jurusan di sini. Ada kode jurusan ada nama. Ini kode jurusan ada nama. Saya perbesar dikit. Nah, ini kode jurusan sama nama nih. Ini primary key itu. Nah, kemudian saya buat telepon nih, multi value. Nah, ini satu kebanyak. Ini telepon kode jurusan. Ada primary key nggak? Nggak ada di sini. Mau ada primary key? Sudah boleh juga sih. Kode jurusan primary key nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kalau dua-duanya jadi primary key boleh. Kalau kode jurusan di sini primary key nanti bentrok. Hanya satu nanti nomor telepon boleh masuknya. Nah, ini sudah gambar nih, ini relasi. Nah, ini gambarkan gini, satu ke banyak gitu. Ini mirip seperti yang di sini. Satu ke banyak. Jadi saya satu ke N. Kemudian saya gambar di sini adalah multi value. Ya, multi value ini. Ini satu ke banyak nih gitu. Satu ke banyak. Walaupun ini gambarnya seperti ini ya, multi value kan ini jadi table nih. Satu ke banyak. Oke, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Ya, telat masuk. Oke. Ya, nanti teman-teman lihat ini ya. Lanjut lagi. Nomor 1 ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Ya, sudah kalau diam defaultnya artinya ngerti ya. Ada yang masih bingung nggak? Udah jelas? Lanjut ya, saya ke nomor 2. Oh, ini saya kelamaan deh. Saya sampai sekitar jam 10 menit lagi lah. Ini saya nggak bahas semuanya ya. Nah, ini saudara nanti diminta normalisasi. Perhatikan tabel berikut ini normalisasi. Dilihat ya normalisasi. Ini ada yang 2 baris kayak gini nih. Datanya sama. Jadi saudara nanti harus jadikan ini 2 baris ya. Jadi nanti di sini saudara nulis lagi P01 mengisi laki-laki gitu. Ini juga P002 Seruni perempuan, P03 Rinaldo laki-laki, P4 Lucia ini gitu. Oke, ini sudah. Kemudian ini asumsi-asumsinya. Satu pelanggan dapat mengikuti banyak tur. Tapi satu tur diikuti oleh pelanggan. Ini mirip yang seperti di slide ya. Nah, teman-teman nanti dari sini ini mana yang mesti dipecah? Ini pelanggan nama pelanggan, kode jenis nih. Ini jadi nanti satu table pelanggan. Ya. Kemudian tur nama tur guide, harga. Ini sama pesawat, ini jadi satu table lagi. Kemudian mana
Mana lagi? Oh, ini ada tabel lagi, tabel yang menghubungkan tour dengan pelanggan. Nah, saya akan buat ini aja sebentar ya. Saya buat yang langsung tabel-tabelnya ya. Ini langkah pertama, normalisasi yang pertama sudah nggak boleh ada yang ini kan. Nggak boleh ada yang double-double ini. Buatnya gimana ya? Ini bisa di-copy nggak? Soalnya lama kalau nggak di-copy. Mana table nggak bisa di-copy ya, table nggak bisa di-copy ini. Saya punyanya PDF-nya. Kita coba ya, kita coba ke Excel. Buatnya di Excel enak. Nggak masuk nih. Excel nggak bisa di-copy PDF-nya. Nggak bisa di-copy nih. Kalau nggak, coba. Saya coba. Oh, ini secure nih. Secure mah nggak bisa dibuatnya select all. Nggak bisa di-copy nih secure, kecuali kalau nggak tahu diubah ke I love PDF bisa nggak ya? Saya tes ya, I love PDF. I love PDF.com. Merge PDF to Word, mana? PDF to. Nah, ini PDF to Word. Itu muncul aja. Coba ya yang tadi bisa nggak? Semester genap desain basis data. Soal ini. Effort. Udah convert. Download. Oh, ini ada nih. Nah, bisa juga ya. Oke, yang ini nih. Ini udah ada ya. Ini langkahnya terbuat di bawah ya. Normalisasi pertama ini nggak boleh ada yang kolom-kolomnya sama seperti gini kan, double gini. Kita tinggal buat ini normalisasi yang bentuknya khas ya. Nah, sudah tinggal gini aja, ini kan nggak boleh yang bentuk seperti ini, kopas ya. Oke, saya kopas ini. Itu kalau nggak saya ngertinya terlalu lama. Ini kenapa seperti ini saya jelasin supaya sudah prosesnya ya. Ctrl C. Ini nggak rapi ya, tapi ya maksud sudah ngerti lah ini. Oke, ini yang ke satu nih. Yang ketiga lah ya itu ya. Oke, ini yang kedua. Ini yang tergantung. Ini kan bisa jadi satu tabel sendiri nih. Sampai sini ya, saya copy. Bisa ke bawah. Nah, ini tabel. Nah, ini kan ada double ya. Nanti sudah buang ya tabelnya. Ini tabel, katakanlah tabel. Ini boleh namanya misalnya pelanggan nih. Ambil dulu yang dari sini ya, ini pelanggan. Ini kan datanya sama. Tentu dalam tabel kan nggak boleh yang sama ya. Saya buang, saya delete cell-nya. Delete entire row. Ini kan sama. Nih. Delete cell row.
Saya sampai jam 8 aja ya, supaya nanti sudah presentasi. Kok delete-nya mana ya? P2 ini. Delete-nya delete row. Nah, P2, P3, oke, ini P4 kita hapus. Entire row. Nah, ini udah beres ya. Satu ini punya pelanggan. Nah, sekarang kita tour nih. Tour. Ada yang sama nggak di sini? Nah, ini ada ya, 211 nih. Ini sama. Tapi beda ya, ini beda ya, ininya. Namanya beda nih. Tergantung ininya nih. Ini jadi nggak bisa sama nih. Tour ini kan ini walaupun sama kode tournya, tetapi ininya kan ke belakangnya ini beda nih. Ya, jadi tergantung tour guide-nya nih. Kemudian DSI ada yang sama juga nggak? Nggak ada yang sama lagi ya. Ini tournya. Kemudian ini sebentar, ini ada yang sama ya ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini kan nggak boleh dihapus nih. Walaupun ini sama 14 hari, tetapi tour guide ini akan berbeda. Harga sama nih, tapi ininya berbeda. Jadi yang menentukan mungkin tarifnya sama lah ya. Tarifnya mungkin bisa sama, tetapi ini akan berbeda kalau misalnya si pesawatnya, ya pesawatnya berbeda gitu. Kebetulan ini angkanya sama nih, ya kemungkinan ini kebetulan sama. Sudah lihat yang ini. Kalau tadi kan yang kode pelanggan ini sama persis ya, jadi kita bisa buang ya. Ini yang nggak boleh ada yang sama kan, gitu. Nah kalau yang di tour ini sudah lihat nih, ini nggak boleh dihapus nih. Ada lagi yang sama nggak? Nih 122 nih ya. Yang ini airline. Yang ini dengan ini nih. Ini kan sama ya. Tapi beda nih tour guide-nya. Oke. Nah seperti ini teman-teman nanti bisa buat kayak gini nih. Ini ya. Saya buat seperti ini. Kita akan lihat ke sini. Nah, kita akan copy yang ininya dulu ya. Jadi kita nggak bisa pakai yang tour ini, kita bisa buang tour. Tournya yang sama di tour ini apa? Tour, nama tour sama harga ya. Betul nggak? Kalau kode tour yang ini pasti sama nggak? Coba ini Korea nih. Korea ini pakai airline sama Singapore Airline juga ini sama nih. Mana Korea? Sama ya. Ini sama. Tapi yang berbeda ininya. Nah, ini kita bisa buat ini table ini. Jadi tour ini nanti akan tergantung pada sebetulnya pada kode tournya. Nama tour guide-nya bisa beda ya. Jadi ini saya bisa hapus nih. Saya delete ya. Nah gini. Nah ini yang sama-sama mana? Pesawatnya kan ini bisa macam-macam nih pesawatnya. Pesawat mana nanti kita belakangan ya. Kita buang ini. Saya buangnya gimana ya? Oh ya ini, klik, delete kolom. Ini ada yang sama-sama ya. Ini saya buangnya, ini jadi tour. Saya delete row-nya. Ada yang sama lagi nggak? 122 ya, ini sama ya. Oh ini China juga sama. China udah ada di atas. Kita buang. Korea kita buang. Ada lagi nggak? Jepang, Pak. Oh Jepang ya, ini ada yang sama Jepang. Kita delete ya. Entire row. Jadi 4 ya turnya ya. 101, 211, 19, 122. Oke, ini tour ya. Nah, tour pelanggan sudah, tour kita buat. Nah, kita buat yang ini juga. Ini sudah copy aja lah.
Kopi lagi, mana kopi ya gitu. Saya buat sekarang yang ketiganya, yang relasinya. Ini kasih nama kur pelanggan gitu ya. Nah, kita akan buat ini nama pelanggan kita kan nggak butuh. Kenapa? Karena saya sudah punya ada di sini. Ya, ini kan jadi primary key nih, ya. Kode pelanggan saya sudah bisa dari sini kan. Kemudian nama tour sama harga saya sudah bisa cukup dengan mengetahui kode tour saya bisa tahu nama tour dan harganya. Dengan mengetahui pelanggan saya bisa tahu nama pelanggan dan jenisnya. Jadi ini saya bisa hapus nih. Yang pelanggan kita hapus. Oh, saya turunkan ke bawah ya, ini supaya ini enak. Oke, saya perkecil. Nah, ini kita hapus. Saya punya 3 table yang ketiga. Ini saya cut, delete dulu, delete kolom, oke. Nah, ini jenis juga, kita nggak butuh ya. Saya cukup kode pelanggan aja, saya sudah tahu. Saya delete. Nama tour, saya dengan tahu kode tour, nama tour bisa diketahui. Ini saya bisa delete. Delete, mana delete. Nah, delete kolom. Harga saya sudah bisa tahu ya. Delete. Nah, ini table. Kode pelanggan ini, kode tournya ini, ya kode tournya saya saya bisa tahu dari sini ya. Nama pelanggan juga sudah tahu. Udah cukup gini. Ada yang mesti dihapus nggak? Ada yang sama ya. Jadi dari relasi yang ini saya akan pecah nih. Mana? Yang tadinya sini ya. Normalisasi yang bentuk pertama kan kita bentuk jadi gini nih. Pokoknya yang double, yang kosong-kosong kayak gini, ini harus diisi nih. Nah, ini normalisasi kedua dan 3 dan seterusnya lah. Ini jadi table, ini jadi table. Ya, kemudian ini jadi ini table. Ada yang kurang nggak ya? Udah deh kayaknya udah cukup. Baik, ada pertanyaan nggak? Nomor 2 ini. Kecepatan nggak saya? Nanti sudah lihat teorinya ya, langkah ke-1, langkah kedua, ketiganya gitu. Ini normalisasi 2 dan seterusnya nih. Ini sampai bentuk ketiga deh kayaknya. Ya, nanti ini saya berikan ini ke teman-teman, saya save ya. Nah, waktunya udah, sekarang presentasi. Nomor 3 aja dulu. Nomor 3 saya jelasin dulu. Ke sini pakai PDF-nya. Nomor 3 ini sudah nanti pakai aljabar linear. Ya, di sini minta hanya kredit aja. Sudah nanti belajar sintaknya. Nanti tinggal baca bukunya ya ini. Materinya. Kalau lupa sudah lihat videonya. Saya ada penjelasannya. Nomor 3. Ini nomor 4. Diketahui basis data ini, skema relasi ini, teman-teman disuruh buat apa ini ya? IRD-nya gitu. Diketahui sebuah basis data dengan skema relasi. Ini skema relasinya yang tadi udah ya. Nah, ini yang primary key itu kayak gini. Ini foreign key ya. Ini foreign key. Ya, ada garis bawah ya, cetak tebal. Ini foreign key seperti ini ya. Kadang kalau di notepad nggak bisa pakai cetak tebal atau apa, saya kasih kode FK gitu, kalau nggak PK gitu. Ini diminta seluruh dosen seluruh dosen berjenis kelamin pria. Ini soalnya apa ya? Diminta ininya, kayaknya relasinya ya. Relasi aljabarnya ya. Nomor 4 nggak jelas. Tapi kalau relasi aljabar sudah bisa juga ya. Kalau nggak tahu ini diminta sintak nggak? Apakah dimintanya sintak SQL-nya juga bisa ya. Seluruh dosen, berarti ini select bintang
select bintang di sini. Kalau mintanya SQL ya. Ini saya nggak tahu nih, apakah bentuknya minta bentuk relasi aljabar atau bentuknya SQL. So, coba teman-teman kalau bentuknya SQL deh. Nanti gampang SQL tinggal diubah ke relasi aljabar sama. Seluruh dosen yang berjenis kelamin pria gampang ya. Tinggal select bintang. From dosen, where kelaminnya sama dengan pria. Jenis kelamin ya, jenis kelamin sama dengan pria. Ya ini kayaknya diminta ini deh, sintaks SQL-nya. Gampang lah kayaknya. Ada yang belum jelas nggak? Paling nanti ada yang ada relasi nih, teman-teman perhatikan yang ada join-joinnya. Semua nama prodi yang berada di gedung C dan H. Prodi yang ada gedung, ini mah masih dalam satu tabel C dan H. Yang ada relasi nggak ya? Nah ini ada relasi nih. Nama, NRP, nama, IPK setiap mahasiswa yang statusnya cum laude. Berarti teman-teman harus ngambil dari dosen, NRP namanya, ini yang G ya, saya kerjakan yang G. Kemudian IPK statusnya cum laude. Nah, berarti ada dua nih. Ini berarti join nih. Join dari dua tabel ini pakai inner join nantinya. Yang G. Baik, cukup sampai di sini. Saya nanti teman-teman bahas. Saya nanti kopikanlah ininya yang sudah selesai ya. Saya save dulu. Save as. Bentar. Ya silakan teman-teman, presentasi saya siapkan nanti materi yang itu. Siapa yang mau present? Siapa dulu? Silakan. Dari kelompok saya Pak, Evan, Stefanus, dan Juan. Oke, aku kasih izin share-nya dulu ya, silakan. Sebentar, saya salah lagi. Klik. Ya, Evan. Siapa lagi tadi? Stefanus sama Juan Sterling. Ya, Stefanus sama Yuan. Oke, saya share screen ya Pak. Silakan. Jadi teman-teman boleh itu juga ya, kasih komentarnya juga. Ya, apa sudah terlihat layarnya? Sudah. Diperbesar deh. Nanti ini taruh di Google itu ya, dikirim. Ini siapa asisten saya teh? Kelvin ya. Hari ini asisten saya siapa? Nanti tolong nanti saya bikin assignment ya. Asisten saya ada nggak ya? Ya. Ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak dosen. Kami dari kelompok Evan, Stefanus, dan Juan akan mempresentasikan hasil dari ERD yang telah kami buat dengan studi masalahnya di bidang restoran. Ya, teman-teman bisa lihat ya kondisi ERD-nya. Nah, di sini kita ada beberapa atribut dan entitas dan atribut juga. Di sini kita akan start sebagai pelanggan. Di sini pelanggan hanya bisa memesan satu pesanan, jadi dia ini sistemnya dari one to many. Dalam entitas pelanggan kita ada nomor pelanggan sebagai primary key-nya, ada nama, umur, dan tanggal lahir. Kemudian di entitas pesanan kita ada kode pesan sebagai primary key-nya, juga ada jumlah dan tanggal. Di sini adalah jumlah pesanan sama tanggal pemesanannya. Kemudian di pesanan ini kita ada ISE juga. Nah, ISE ini jadi kalau misalnya pelanggan mau memesan makanannya secara langsung, maka akan
prosesnya akan disajikan. Yang disajikan ini ada nomor meja. Jadi nomor meja setiap pelanggan untuk disebutnya menerima makanannya. Kemudian ada juga untuk dibungkus. Jadi bagi pelanggan yang ingin memesan makanannya. Nah, di sini ada mitra ini menu ya, di sini ada banyak itunya. Jadi di sini mitra tuh kita bisa mandiri atau pakai aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa berupa Gojek dan Grab. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Stefanus. Stefanus, silakan. Iya, makasih Evan. Ya. Ya, jadi sampai pesanan deh. Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan dari pesanan dengan pembayaran ya. Jadi dari menu dulu mungkin, ke menu dulu. Boleh Pak. Iya. Boleh Pak. Jadi entitas pesanan dan relasi ke menu ini termasuk dengan hubungan many to many ya, karena memang bisa banyak gitu. Kemudian ini dari pesanan seperti yang Evan jelasin, ada kode pesan, tanggal, sama jumlah pesanan yang mau. Terus nanti kan pasti mesen menu apa gitu ya. Jadi di sini menu ada kode menunya, terus nanti dipecah lagi ya, jadi lebih spesifik lagi. Kalau menu tuh ada makanan sama minuman gitu. Nanti di entitas makanan ada nama makanannya, harga makanan, terus minuman ada harga minuman, nama minumannya. Dan ini ada kode menunya juga karena ini generalisasi pastinya. Kemudian lanjut ke kiri, nanti menu juga akan memakai bahan ya. Ini juga menu ke menu karena pastikan suatu bahan, misalkan nasi kan mungkin akan dipakai untuk kasus ini rumah makan Sunda, berarti akan bisa dipakai di menu-menu yang pakai nasi lainnya juga gitu. Makanya jadi dia bisa banyak seperti itu. Jadi bahan tujuan dari ada entitas bahan ini tuh untuk supaya nanti bisa saat berhubungan dengan pemasok bisa tahu bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Makanya jadi mereka saling berhubungan, bahan ke pemasok juga. Kalau pemasok dengan bahan tuh mini ke mini karena bisa aja misalkan mau memasok bahan seperti bakso bisa dari beberapa pemasok lain, misalkan mungkin untuk pesan bakso ikan ke perusahaan ini atau bakso sapi yang lain seperti itu. Makanya jadi dibuatnya many to many seperti itu. Ya, berikutnya boleh silakan Juwan untuk menjelaskan. Pesanan dengan pembayaran ya, boleh ke atas Pak, kanan. Nah, di sini kami pembayarannya menggunakan entitas rumah karena agar ada pembayaran itu dibutuhkan pesanan gitu ya. Untuk pembayaran sendiri di sini ada kode pembayaran sebagai primary key-nya, kemudian untuk pembayaran dibagi menjadi non tunai dan juga tunai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pesanan dengan karyawan. Di sini relasinya adalah satu karyawan dapat membuat banyak pesanan. Dalam entitas karyawan ini, di mana ada pekerja mengawasi manajer ya.
menurut itunya. Kemudian di dalam karyawan ini primary key-nya ada kode karyawan, kemudian atribut lainnya ada nama karyawan. Lalu karyawan ini dibagi lagi menjadi manajer, kasir, pelayan, dan juga koki. Untuk manajer itu atributnya ada gaji manajer, untuk kasir ada gaji kasir, untuk pelayan ada gaji pelayan, dan koki ada gaji koki. Udah ya paling ya. Oke, Ya. udah, Terima silakan. kasih semuanya. Pertanyaannya dulu, bentar. Ini ada yang kurang. Saya melihat ada yang kurang. Relasinya udah bagus ya, relasi udah bagus. Tapi ada atribut yang perlu ditambah. Sebentar, aku tanya dulu. Di pesanan itu ada jumlah apa tuh? Jumlah barang Jadi atau jumlah jumlah uang? dari di pesanan ini jumlah pesanannya Pak. Ya, pesanan Nanti apa? untuk ya, Enggak, maksudnya uangnya atau Pesanan. jumlah barang yang dipesan? jumlah barangnya Pak. Nggak mungkin, nggak boleh di situ. Itu harus ada jumlah uang. Totalnya, total pesanan harusnya. Baik Pak. Oke, total pesanan. Ya. Nah, jumlah harusnya ada tersedia di itu. Ada relasi dengan menu. Ya. Nah, di situ atributnya perlu ditambah jumlah dan harga. Jumlah pesanannya. Baik Pak. Oke. Sekarang saya lihat di pesanan itu perlu ada itu kan relasi satu ke satu dengan pembayaran. Ya boleh lah, itu satu pembayarannya nanti di situ. Harusnya ada jumlah pembayarannya. Itu kan ada tunai sama non tunai. Ya. Maksudnya itu non tunai itu isinya status bayarnya non tunai gitu. Atau jumlah uangnya tuh di situ. Harusnya kan jumlah pembayarannya ditaruh di mana jumlah pembayarannya? Harusnya di pembayarannya tuh ada jumlah pembayaran tuh. Jumlah pembayarannya. Dia bayarnya bisa tunai, bisa non tunai gitu, ya. Nah, sekarang atribut dicatat ya itu nanti ya itunya ya teman-teman itunya. Kemudian dilihat nih antara menu dengan bahan. Itu kan relasi banyak-banyak tuh. Situ ada relasinya memakai. Berapa banyak memakainya? Satu bahan ini untuk menu ini berapa banyak? Nah, itu harus ada, satuannya juga harus ada. Misalnya gini nih. Ya, bahan misalnya beras nih, beras. Menunya katakanlah nasi. Ya. Berapa banyak nih untuk nasi ini berasnya? Tuh. Misalnya 100 gram. Kan saya punya menu nih, nasi timbel nih, katakan ya nasi timbel punya menu. Bahannya ada nasinya berapa banyak? 100 gram. Berasnya 100 gram. Terus misalnya kalau dia gepuk ayam misalnya 100 gram. Kalau mau pakai gram ya terserah, biasanya kadang-kadang gram lah. Atau mau potongan juga boleh, terserah gantung. Jadi di memakai itu harus ada jumlah dan satuan. Di situ. Baik, Pak. Kemudian di relasi yang diperoleh dari itu pemasok dengan bahan. Ya, itu kan nggak ada jumlahnya, harusnya ada tuh. Si pemasok ini nanti mensuplai bahan itu berapa banyak. Quantity sama harga lah gitu. Di situ ada. Ya, kalau enggak paling kalau mau satu ke banyak, kalau enggak supaya ini diperoleh dari mending hubungannya satu ke banyak. Jadi bahan ini dari mananya satu ke banyak. Baik, Pak. Ya, satu bahan dipasok oleh satu itu. Kecuali kalau kamu nanti mau pasoknya lebih, satu bahan bisa beberapa ini, beras mungkin bisa dari beberapa supplier bisa. Oke, itu yang kayaknya kurang tuh atribut-atribut, yang lain-lainnya udah oke deh kayaknya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen sekalian. Saya tutup screen-nya ya. Ya, silakan yang lain lagi. Yuk.
Wah, 10 menit lah, keburu lah ya, ada kelompok 6 kelompok deh. Yuk, siapa lagi? Pak, boleh kelompok aku Pak, ke kelompok Ya, Shirley boleh. Shirley kan udah pernah presentasi ya, nanti saya tinggal lihat aja perbaikannya. Kemarin ada perbaikan sedikit ya, udah diperbaiki belum? Silakan. Oh iya, tunggu sebentar ya Pak, saya coba join lewat PC dulu. Ya, ya. Yang lain siap-siap juga ya. Shirley itu kelompoknya siapa aja? Shirley, Sama Nisa, Nisa sama Arya Pak. Sama Arya. Oke, 3 ya. Ya, silakan. Pak, saya udah coba join lewat PC. Apakah udah masuk? Ya, ini waiting ya. Oke. Aku admit dulu. Ya, udah masuk? Silakan. Dapat, tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Kemarin udah ada beberapa yang direvisi Pak, sama kata ibu siapa itu yang di Ibu Alvin. Meli. Bu Meli Bu ya. Meli katanya warnanya jangan warna-warni, jadi udah diganti juga, nggak jadi warna-warni sekarang. Ya, ya. Terus udah dirubah yang relasi-relasi yang masih salah, sama nama-nama yang kemarin rada ambigu kayak nama petugas, jadinya sekarang, sebelumnya kan nama doang, sekarang Ya. diganti jadi nama underscore petugas. Di sini Oke. juga jadi mahasiswa. Terus kemarin kita juga udah bikin ini Pak, bikin sintaksnya. Ya. Sintaksnya ya. Oke. Aku lihat relasi aja dulu bentar. Di artinya dulu, di artinya. Satu penerbit menerbitkan banyak buku. Oke. Kategori, satu kategori banyak buku. Oke, mahasiswa meminjam ya. Pengembaliannya di situ ada ya, 1. Peminjaman nggak jadi satu entitas ya kamu ya itu. Jadinya ya, relasi ya. Iya Pak, jadi relasi banyak ke banyak. Ya, cuman itu kelemahannya kayak gitu itu kalau seseorang pinjam 2 buku sekaligus, itu kamu ID pinjamannya jadi 2 tuh. Iya. Jadi mendingan dibikin Entitas. entitas lagi aja. Jadi entitas. Jadi nanti entitas pinjaman itu berelasi dengan buku tuh. Itu bisa 1 ke banyak. Jadi ada 2 ya. Pinjamannya itu ada pinjaman master, ada pinjaman detailnya. Dipecah jadi 2. Jadi entitas ya, nggak gini. Pinjaman jadi entitas. Nanti pinjaman itu berelasi dengan mahasiswa. Nanti ada relasi ya. Pinjaman itu relasi dengan mahasiswa. Berarti mahasiswanya 1, pinjaman itu banyak ya. Kalau itu jadi entitas. Kemudian pinjaman dengan buku itu relasinya banyak-banyak. Kebayang nggak? Aku gambarin ya. Oh iya. Buku kalau mau itu jadi entitas pinjaman. Ini jadi mahasiswa. Ini relasinya 1 ke banyak, ini banyak ke banyak. Sok nanti aku fotoin lah itu. Ya, terus turun ke bawah. Makasih Tapi Pak. ya, ke bawah rekap peminjaman itu rekapnya buat apa ya? Oh, itu kamu ada relasi ya itu. Ada entitas ya, rekap peminjaman. Tadinya Buat tuh apa ya? jadi ngikutin yang kayak di PPT. Jadi ini tuh kan kayak buku dipinjam mahasiswa tuh jadi kayak entitas lagi gitu, entitas besar gitu. Nantinya dicatat pakai rekap peminjaman. Nah, nanti kalau otak lagi gitu di sini.
Iya, makanya nanti kalau nanti kamu pinjaman jadi entitas, itu nanti nggak perlu lagi ada rekapi peminjaman. Ini ya. Nanti relasinya ini langsung ke petugas. Aku gambarin ya, satu petugas ini nih. Ntar aku fotoin ya. Ada lagi nggak ke kiri inventaris? Ya boleh lah, itu sih nggak masalah. Ntar aku foto dulu sebentar. Ini ya, oke deh yang itunya. Ntar aku foto sebentar ya yang ini, yang tadi. Nah, relasinya mending seperti ini. Ntar aku boleh share ya. Oh boleh Pak. Ya, stop dulu. Ya, saya share ya. Sebentar, share. Aku buka yang ini. Nah, ini. Nah, kan tadi ini entitas nih. Sekarang kelihatan nggak? Ntar aku download. Kelihatan. Nah, ini. Jadi buku tuh. Buku, terus relasi banyak kebanyakan. Satu buku bisa dipinjam beberapa kali. Satu peminjaman bisa banyak buku. Lihat ya itunya, banyak kebanyak ya. Yang pinjaman. Yang tengah itu pinjaman. Kemudian yang mahasiswa, itu satu mahasiswa satu peminjaman kan. Satu mahasiswa di satu peminjaman kan kita nggak mungkin di struktur peminjaman itu banyak orang kan, tetapi tanggung jawabnya satu mahasiswa ya, jadi satu kebanyak. Nah yang petugas tuh gitu, petugas nanti melakukan atau mencatat peminjaman, rekap peminjaman itu gitu, di situ ada ya, nanti tinggal atributnya dibikin ya. Oh, iya, baik. Nah bentuknya mungkin lebih bagus kayak gini. Jadi seorang satu orang itu nanti bisa pinjam beberapa buku. Nah karena itu relasinya kan banyak kebanyak, itu jadi satu table kan nantinya. Ya, oke. Cukup ya Shirley ya? Cukup Pak, makasih Pak. Ya oke. Saya stop share. Yuk silakan. Ada lagi yang lain? Maksudnya nanti kalau nggak presentasi nggak ada nilainya loh. Kelompok kami Pak mau. Ya silakan. Bernardo siapa lagi? Pin sama Moses Pak. Ya. Pin sama Moses. Langsung aja Pak ini. Ya langsung aja silakan. Kamu jelaskan. Silakan. Jadi di sini ada tabel karyawan. Ini mengenai apa kamu? Ada sebentar aku supaya tentang paham. sekolah Pak. Oh oke, sekolah ya silakan. Ya, jadi di sini ada tabel karyawan. Atributnya ada NIP, tanggal lahir, alamat, nama sama jabatan, multi value. Lalu kita spesialisasi, jadi ada karyawan, staff yang seperti TU begitu. Ya. Lalu ada guru juga. Ya. Masing-masing ada bidangnya, sama kalau guru ada keahliannya. Lalu guru bisa memberi nilai. Di sini kita pakainya langsung nilai total. Ada ID nilainya, ada nilai total tugas, ada nilai total ujian yang dibagi lagi jadi UAS, UTS sama ulangan harian. Lalu nilai total ini mempunyai mata pelajaran, ada ID mata pelajarannya, sama ada nama mata pelajarannya. Lalu guru juga mengajar siswa. Di siswa ini ada alamat si siswanya, nama siswa, NISN, sama tanggal lahir. Lalu siswa membayar uang sekolah. Di sini pakai entitas lemah. Di uang sekolah ada atributnya nomor tagihan, uang bangunan, lalu ada SPP. Lalu di antara
Sini ada membayar, di situ ada atribut lagi tanggal membayar dengan jumlah membayar juga. Yuk. Lalu siswa menduduki kelas. Di kelas itu ada jurusannya, IPA atau IPS. Lalu ada nomor ruang kelasnya, tingkat kelasnya. Kelas ini memiliki jadwal sekolah Nah, di jadwal sekolah ini ada ID jadwal, jenis jadwal, ada jam dan harinya. Siswa juga memiliki jadwal sekolah. Jadwal sekolah juga ada 2 lagi. Ada mata pelajaran, memiliki jadwal sekolah, lalu ada ekstrakurikuler, memiliki jadwal sekolah juga. Ya. Sudah, Pak. Oke, pertanyaan saya tuh, di mengajar tuh, guru mengajar tuh, itu relasinya apa? Banyak ke banyak? Iya, Pak. Mengajar ke siswa? Nah, masalahnya itu mengajar apa tuh? Mengajar mata pelajaran ya, Pak. Nah, mana relasinya? Nanti relasinya dari mengajar sini langsung ke mata pelajaran sini. Harusnya ke situ. Baik, Pak. Mengajar. Nah, terus kan mengajar nanti kan dia kasih nilai kan? Iya, Pak. Iya. Nilainya ke situ. Yang dari sini bisa tidak, Pak? Yang dari guru sini? Iya, tapi kan itu nilai buat siapa? Itu kan kamu di situ kan mata pelajaran, satu mata pelajaran oleh banyak guru loh itunya. Lihat relasinya tuh satu ke banyak. Kamu lihat coba guru dengan nilai, lihat turun ke bawah. Tuh, ada yang aneh kan? Satu nilai oleh banyak guru. Ya. Jadi harusnya ketika mengajar guru itu kita harus tahu di guru itu berarti ada entitas, katakan ada gurunya, ada mata pelajarannya, ada siswanya di situ. Di relasi itu teh 3 itu. Ada 3 entitas terlibat di dalam mengajar itu. Nah, nanti nilai, komponen nilai, termasuk nanti nilainya juga, ya. Nilainya ke sana. Coba aku lihat yang bagian kanan itu apa kelas. Itu satu kelas, kamu lihat tuh. Kelas dengan siswa. Itu relasinya 1 ke 1. Benar, Pak. Benar nggak? Satu kelas cuma 1 mahasiswa, 1 siswa, betul? Harusnya banyak ke 1 ya, Pak, harusnya. Iya, 1 kelas banyak siswa kan gitu. Terus ada yang aneh lagi, jadwal tuh. Siswa dengan jadwal. Buat ngapain jadwal itu? Jadwal buat apa jadwal? Kayak buat jadwal ekstrakurikulernya gitu, Pak. Soalnya untuk jadwal pelajaran udah dari yang kelas ini, Pak. Jadi siswa ngambil ekstrakurikuler, tapi kenapa ngambilnya jadwalnya ya? Harusnya relasinya ke ekstrakurikuler. Nanti ekstrakurikuler itu punya jadwal gitu. Kalau nggak digabung aja jadwal dengan ekstrakurikuler. Jadi setiap ekstrakurikuler, nanti bisa lah. Jadi misalnya satu ekstrakurikuler jadwalnya bisa lebih dari 1, bisa kan? Iya, Pak. Ya, 1 ekstrakurikuler lebih dari 1 itu udah betul tuh, banyak ke banyak ya. Cuman yang kelas tuh buat ngapain ada ekstrakurikuler? Bisa sih 1 jadwal. Harusnya jangan jadwal sekolah, tapi jadwal ekstrakurikuler. Itu sebenarnya jadwal pelajaran sama jadwal ekstrakurikuler sih, Pak. Oh gitu, itu tuh jadwalnya buat ke sana.
Ya di situ ada jenis jadwalnya gitu. Jadwal. Oke, coba lihat ke kirinya tuh, relasinya apa tuh dengan mata pelajaran? Memiliki, Pak. Memiliki. Satu pelajaran bisa banyak jadwal. Ya, Pak. Oke, boleh. Satu ekstrakurikuler bisa banyak jadwal. Iya, Pak. Oke, ya boleh. Paling nanti di jadwal itu harusnya bukan jam tuh. Ada jam mulai, ada jam selesai. Kayak slot-slotnya tuh. Harinya oke, udah Baik, boleh lah. Hari nanti ada jam mulai, ada jam selesai di situ. Kelas buat ngapain tuh memiliki jadwal? Kelas cuma nama kelas aja kan? Kan cukup nanti ke pelajaran ya. Ya, kelas nggak perlu. Kalau untuk menghubungkan siswa ke jadwal mata pelajarannya bagaimana? Nanti kan di mengajar kan, di mengajar. Di mengajar itu situ ya, guru mengajar situ kan nanti ada jadwal di situ. Kemudian ada satu lagi adalah siswa mengikuti ekstrakurikuler, itu siswa relasi dengan ekstrakurikuler. Baik, Pak. Nah itu kan udah ada kan itunya. Nah, kita bisa tahu kan jadwalnya. Nah itu yang kelas dengan jadwal tuh nggak butuh tuh. Baik, Pak. Ya. Nanti mengajar nanti yang perlu nanti itu entitasnya yang ke mengajar tuh banyak ya, guru pasti ada di sana. Terus mengajar apa nih, mata pelajaran apa kan ada di sana. Kemudian siswanya juga minimal 4 deh itu relasi di situ. Baik, Pak. Baik. Oke, ada lagi yang lain? Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Yuk, kelompok yang lain. Udah selesai. Ya udah, kalau kita mau akhiri, nanti teman-teman yang lain mana yang lain nih baru 9 orang nih. Boleh kelompok kita, Pak? Iya dong, harus presentasi. Salah mah jangan takut salah, saudara, namanya juga belajar, ya. Saya akan bantu lah ya sebisa mungkin. Saya juga nggak selalu benar gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang kelewat, tapi ya kita bisa saling share lah. Oh, perlu dimatiin videonya tadi. Ya silakan. Ya, Rifki sama siapa aja ini kelompoknya nih? Sama Franco dan Franciscus. Oke. Rifki, Franco sama Franciscus ya. Iya. Sudah bisa share screen, Pak? Boleh, silahkan share screen aja. Ini teman-teman buat latihan ya kayak gini itu. Nanti saat kerja gitu kan, saat buat aplikasi, kalau desain basis datanya bagus, enak lah gitu kan ya. Sudah nanti dapatkan informasi atau apa, kemudian ketika bikin programnya, nyimpennya kemana gitu kan, udah enak ya kalau relasinya bagus. Nanti lewat pengalaman lah, teman-teman kan baru tingkat pertama, nanti tingkat kedua belajar dengan saya basis data lanjut juga, saya akan bimbing juga. Ya, apa ini, Rifki? Oke, jadi ini IRD dari studi kasusnya agen properti. Oke, jadi di sini kita ada employee. Sudah, Pak? Udah, silakan lanjut aja. Bisa lihat. Oh, oke. Sini kita ada employee. Employee-nya dia dibagi menjadi agen, kasir, dan manajer. Di sini kita lihat ke agen dulu. Agen dia yang melayani pelanggan dan dia juga mengatur properti. Di properti kita ada jenis properti. Dia hubungannya one to many ya, dari jenis properti ke properti.
karena satu jenis properti bisa memiliki banyak properti di sini. Setelah itu untuk pelanggan kita bagi menjadi dua, ada yang menjual ada yang menjual properti dan ada yang membeli properti. Di sini hubungannya antara pelanggan pembeli dan penjual ke properti itu one to many, karena satu pelanggan bisa membeli banyak properti dan bisa menjual banyak properti juga. Setelah itu kita ada kasir di sini yang mengurus pembayarannya, dan mereka yang dan pembayaran di sini dia berhubungan dengan pelanggan, hubungannya one to many. Jadi satu pelanggan hanya akan menerima atau membayar banyak pembayaran seperti itulah. Kasirnya juga hanya satu kasir yang mengurus banyak pembayaran, karena itu hubungannya one to many dari kasir ke pembayaran. Itu aja sih, Pak. Oke, pertanyaan aku tuh. Ada masukan mungkin? Ya, nanti kau akan lihat dari relasi satu persatu. Ya, lihat itu sekarang properti itu. Properti dengan pembeli atau penjual. Apa yang ada di properti itu? Properti itu udah ada alamatnya kan? Ada kode propertinya. Ya. Alamat itu alamat apa? Alamat rumahnya atau apartemennya atau villa yang dijual. Alamat kompleksnya apa gitu, Pak? Oke, kompleksnya gitu kan ya. Terus properti ini punya siapanya, ada kan si penjualnya ya? Penjual atau pembeli ya. Oke, harganya berapa dari mana? Harga propertinya mana? Oh ya sebentar Pak, itu kayak kemarin saya nanti cuma iya, kasirnya mau bayar harganya berapa kan nggak tahu tuh harganya. Terus itu properti itu dijual. Di sini tetap harus ada harga properti ya Pak ya? Iya, nah, orang kan pasti pengen tahu harganya dong. Masa belinya harganya 0? Nggak mungkin. Ada harga propertinya, iya harga propertinya. Terus di situ saya hubungin nanti ke pembayaran nih. Oke, misalnya udah jadi itu beli kan properti itu, mana pembayaran? Relasinya kemana pembayaran? Tadi ada kasir ya, itu nanti diperbaiki lah. Mana? Ke pembayaran yang mana? Kasir. Pembayaran yang ini Pak. Nah, itu pembayaran. Itu pembayaran untuk properti yang mana? Itu ada pelanggan tuh. Yeah. Oke, pelanggan ya. Pelanggan tuh ya bisa pembeli, bisa penjualnya. Oke, nah itu ada pembayaran tuh. Pembayaran properti mana? Oke. Iya Pak. Jadi ini kita tambahin satu atribut lagi gitu untuk pembayaran propertinya, pembayaran atau itu relasi ke sana. Okay. Ada relasi ke propertinya. Relasi ke properti. Kemudian bayar ya, bayar. Agennya siapa? Apanya? Apakah gini. Satu properti boleh nggak oleh beberapa agen? Boleh Pak. Iya Pak. Boleh kan, tergantung nanti yang ngejualnya siapa kan. Ya dealnya bisa sama agen A, bisa agen B gitu kan, boleh kan satu properti ditawarkan oleh beberapa agen nggak? Saya nggak tahu nih kebijakannya. Apakah satu properti satu agen untuk banyak properti? Ya, satu agen banyak properti. Ya, katakanlah ada properti A lah ya, misalnya alamatnya Jalan Asia Afrika 123 gitu kan. Nah, itu boleh nggak dipasarkan oleh 2 atau 3 agen? Atau hanya satu agen? Satu agen saja, Pak. Satu agen. Mana sekarang relasi properti dengan agen? Kelihatan ada nggak?
Mana? Ke bawahnya itu ada nggak? Ini nih. Oh, Satu di agen situ berarti mengatur. kan kita sudah tahu tuh. Melayani pelanggan. Oke. Satu pelanggan hanya boleh sama satu itu ya, satu agen ya. Oke, Satu berarti agen. kalau Iya, Pak. kita udah tahu pelanggannya, pasti saya tahu agennya siapa. Cukup ya. Berarti di pembayaran itu naik ke atas, pembayaran. Naik dulu ke atas dulu, pembayaran. Nah, berarti itu udah ada tahu pelanggan ya. Jadi kalau pembayaran atas nama pelanggan ini kita sudah bisa tahu pelanggan itu, katakanlah sebentar, pelanggan dengan agen kenapa satu ke satu ya? Kamu lihat itu, coba relasi pelanggan ke agen. Nah, itu satu agen cuma satu pelanggan loh. Satu agen nanganin berapa pelanggan? Iya. Harusnya sih bisa banyak sih, Pak. Iya, satu Bisa agen banyak banyak ya, pelanggan, bisa banyak. salah itu. Oke. Gitu ya, ini cara analisanya kayak gitu. Sudah analisa walaupun ini kelihatan tabelnya berseliweran lah gitu kan ya. Nanti sudah ambil aja, pokoknya untuk analisa itu teman-teman harus lihat dua entitas yang bersambungannya itu ya. Oke, itu udah betul. Nah, sekarang naik lagi ke pembayaran. Oke, pembayaran itu untuk pembayaran apa? Nanti kamu buat relasi kan. Satu pembayaran untuk berapa properti? Satu pembayaran harusnya itu kita untuk satu properti. Satu properti. Iya. Satu properti berapa pembayaran? Satu properti harusnya pembayarannya 1 juga ya, Pak. Boleh, emang kalau orang bayar ini harganya 1 miliar, saya langsung bayar 1 miliar, mungkin DP dulu, mungkin nanti beberapa nih, ini saya mau nunggu waktu berapa, boleh nggak gitu? Boleh opsinya, bisa. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau mau ya satu pembayaran bisa banyak, satu pembayaran bisa banyak satu properti bisa banyak pembayaran deh gitu. Jadi itu relasinya satu ke banyak. Jadi kalau pembayarannya banyak, propertinya satu gitu. Ya, relasinya itu. Udah, kayaknya sih udah sih yang lainnya. Itu aja sih yang agak aneh tadi. Itu pembayarannya buat apa? Oke. Ke properti ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Bantuannya. Cukup. Ya. Oke, siapa lagi? Baru 12 orang. Kelompok saya sama Elvira, Pak ya. Ya, silakan. Siapa aja tadi namanya? Immanuel dan Elvira. Oh, Immanuel sama Elvira. Cuman berdua ya? Ya. Nah, ntar di Zoom. Ini penjualan online, jadi e-commerce ini kan punya ID, ini kan bertransaksi sama pelanggan. Nah, pelanggan ini melakukan pesanan, jadi e-commerce ini nanti ngirimin pesanannya. Nah, terus pelanggan tuh kan pasti bayar, pembayaran. Jadi e-commerce itu menerima pembayaran dari pelanggan. Maksudnya e-commerce itu apa? E-commerce itu toko online. Oke, tokonya, ya. Toko. Terus kan ada pegawai. Bagian pegawaian itu ada yang kantorannya, ada si kurir. Nah, barangnya ini ntar kan dikirim sama kurir. Terus kalau pegawai kantoran itu yang
nyatet transaksinya nanti. Ya, Itu sih Pak. udah. Udah Pak. Oke, pertanyaannya, sekarang kalau saya beli 2 barang, barang A, barang B itu kamu lihat nih, sekarang saya lihat pesanan di zoom dikit, berbesar, terlalu kecil. Oke, kita lihat, naik ke atas, cukup dulu, terlalu besar. Saya ingin lihat pesanan dengan pelanggan dulu deh, pesanan dengan pelanggan. Satu pelanggan melakukan banyak pesanan. Oke, udah jangan geser-geser dulu. Satu pelanggan banyak pesanan. Oke, sekarang. Nah, satu pesanan barangnya apa? Oh, berarti harusnya ada hubungan sama barang ya Pak ya? Iya, sama barang. Kemudian pelanggan dengan itu ada bertransaksi dengan e-commerce. Kenapa ada ke situ? Cukup aja di sana. Kita kan udah tahu tuh e-commerce-nya. Itu isinya apa tuh? Pelanggan dan transaksi e-commerce. Berarti cukup si pembayarannya aja ya Pak? Ini nggak usah? Nggak usah, itu nggak usah. Kan itu ada mengirim tuh. Oh iya. Pesanannya itu tokonya mana, kan pasti ada di situ di pesanan. Jangan e-commerce namanya, mungkin kalau nggak tokonya atau penjualnya. Oh iya, oke. Penjualnya. Lah, jadi di pesanan itu kita tahu tuh tokonya kemana kan, tokonya ada di situ ya. E-commerce nanti ganti namanya tokonya gitu kan ya, tokonya. Kemudian atau vendornya atau suppliernya boleh bebas ya. Nah, itu pesanan dengan barang itu harus ada relasi. Relasi. Nah, kalau mau mengirimnya bukan ke e-commerce, dibuang ya. Pesanan dengan barang tuh perlu ada relasi. Itu relasinya satu pesanan bisa banyak barang. Satu barang ada di dalam satu pesanan. Oke, itu perlu diperbaiki. Terus coba lihat ke kiri. Aku mau lihat itu pembayarannya mana ya. Nah, pembayaran itu jangan berhubungan dengan pelanggan, hubungannya dengan pesanan. Oh iya. Ya, kan kita sudah tahu itu pelanggannya siapa. Jadi relasinya jangan ke pelanggan, tapi relasinya adalah ke pesanan. Kamu bayar bukan bayar pelanggan ini melakukan pembayaran, tapi pesanannya gitu kan. Turun lagi ke bawah, turun. Nah, sekarang kurir itu mengirim. Kenapa ngirimnya? Ngirim kemana coba? Itu kamu relasinya ke barang kan? Barang ya. Nah, barang yang dibeli yang mana yang dikirim? Harusnya relasinya ke pesanan. Oh iya. Bukan ke barang. Kalau kamu ke barang nanti kamu kehilangan. Ini barang mana yang dikirim? Pembelian yang mana? Nggak tahu kan? Harusnya kurir itu hubungan dengan pesanan. Jadi di pesanan itu emang relasinya nanti banyak. Relasi nanti ke tokonya, relasi ke barang, relasi ke pelanggan, relasi juga ke kurir. Pembayaran juga relasinya ke pesanan. Senternya sebenarnya ada di pesanan. Gitu sih. Oh iya. Oke. Ya, itu ya silakan coba yang lain deh itunya. Nanti saya coba buatkan ini. Ya teman-teman lanjut dulu deh. Ya, makasih. Ya, aku nanti bikinin ininya ya. Maka ini ada toko, ini ada pembayaran. Siapa lagi yang belum? Ini ada kurir.
Ada lagi nggak? Nggak ada, berarti udah beres semua ya. Ntar coba aku buat dulu yang ini dulu. Satu pesanan ini. Satu kebanyak. Satu pemesanan, satu pembayaran. Aku foto dulu sebentar ya, yang tadi ya, yang e-commerce. Oke, aku show sebentar. Udah beres semua ya presentasinya ya. Saya show. Klik ini. Download dulu. Halo Pak. Michael udah beres semua belum ya itu yang presentasinya? Ini ada kelompok Faris Pak, kelompok Devina Ditya sama Faris belum Pak. Kelompok Kapan mau presentasinya nih? Aku buka dulu sedikit lagi ya, ini sebentar aja, 1 menitan lah. Ntar aku klik ya. Nah ini relasinya nih. Ya, ini pesanan, ini banyak ke banyak nih relasinya. Satu pesanan bisa banyak barang, satu barang bisa lebih banyak pesanan juga. Ini nanti jadi table. Ini toko nih, cukup aja gini. Satu toko bisa banyak barang ya. Kemudian ini pelanggan, satu ke banyak nih. Kurir, satu kurir, ini untuk di satu pesanan ya, satu kurir kan kita nggak bisa pilih banyak kurir ya untuk satu pesanan nih. Satu kurir, banyak pesanan ini. Satu pembayaran juga ini ya, satu pembayaran ini satu ke satu lah gitu. Oke, cukup jelas nih yang e-commerce. Oke Pak. Ya, nanti yang pegawai segala macam sudah tambahkan ya, itu nggak terlalu penting sih, boleh aja nanti ditambahkan ini. Yuk, siapa lagi yang belum? Saya stop. Faris belum. Oke, Faris silakan. Faris. Saya sama Faris Pak. Ya, terakhir ya ini ya. Ya, silakan. Bentar Pak, saya share screen-nya Pak. Ya, silakan. Sudah terlihatkah Pak? Sudah. Jadi untuk yang kelompok kami itu ngambilnya yang kosan ya Pak. Siap. Jadi di sini kami bikinnya ada entitas penghuni yang di sini menyewa kamar kos. Yang kamar kosnya itu dimiliki oleh pemilik kos. Yang ini tuh yang satu ke satu, dengan yang ini satu ke banyak. Untuk atributnya ada yang di penghuni itu ada pekerjaan, nama penghuni, dan sini ada yang atribut banyaknya yang nomor HP. Lalu yang di kamar kos itu ada harga, yang primary key-nya itu nomor kamar, dan ada tipenya. Dulu kalau untuk di entitas pemilik kos itu ada nama pemiliknya, alamat dari pemilik kosnya, dan nomor HP-nya. Oke, pertanyaan saya. Kalau sekarang kamar kos itu disewa oleh penghuni, oke ya? Itu menyewanya satu ke satu, ya, Pak. Betul? Iya Pak, satu ke satu. Satu ke satu. Jadi seumur hidup satu kamar kos itu disewa oleh satu penghuni. Kalau dia keluar penghuninya. Jadi maksudnya tuh Pak, kalau misalkan ada satu penghuni gitu, misalkan yang mau memesan, jadi ya pasti satu ke satu kamar kos itu gitu. Betul, tapi itu berarti kalau gambar seperti itu, datanya seumur hidup satu kamar kos itu hanya oleh satu penghuni.
kenyataannya betul nggak seperti itu? Oh, enggak sih, Pak. Enggak, iya. Jadi kalau mau penyewaan itu kamu dibikin satu entitas. Entitas. Oh, iya. Ya, itu jadi entitas penyewaan itu. Nanti bisa relasi penyewaan itu. Jadi di situ ada kamar kosnya, tanggal sewanya kapan. Ini kamu tanggal sewanya kapan? Oh, iya, Pak. Bayarnya mana pembayarannya? Iya, belum, Pak. Iya, jadi kalau yang bentuk kayak gini kan nanti gimana nih kamu nyimpen tanggal sewanya? Kan orang nyewa kalau kos itu kan bulanan, anggap ya kalau kamu statusnya misalnya bulanan, ada kos juga ada yang harian. Oke, ini kasus tertentu, ini kamu kalau mau kosnya ya diperluas, bisa harian, bisa bulanan, atau bisa tahunan ya. Nggak tahu sih kalau ada kos yang bulanan, ada juga. Ada kos yang harian, ada juga yang harian ya kayak Cherry, Wisma Cherry atau apa gitu kan. Ada yang harian juga, ada yang tahunan gitu kan. Terserah kamu definisinya apa, itu perlu dibuat tuh. Itu kan bisa nanti bisa generalisasi itu, ya. Spesialisasi gitu kan. Nah kemudian pembayarannya juga. Ya, siapa? Iya, ini terlalu ringkas sekali nih ininya. Mesti dipikirkan itunya. Ini tadi siapa teh? Kelompok siapa nih? Devin sama Faris, Pak. Devin sama Faris, cuman berdua ya. Ya. Oke. Sok coba. Ya udah dulu lah. Nanti saya coba buatkan gambar sebentar ya. Ini saya butuh 1 menit. Aku buatin dulu yang ini yang pemilik kos. Ya. Makasih Pak, saya stop share ya Pak. Ya, pemilik kos ini punya ini tempat kosnya. Kemudian ini ada entitas katakanlah sewa. Sewa ini ada penghuninya atau pelanggannya ya, penghuni boleh lah ya. Saya kalau nyebut penghuni teh jadi kayak horor penghuni. Ya tapi nggak apa-apa lah, kos. Satu pemilik bisa punya banyak kosnya. Satu kos bisa banyak sewa. Satu kos ini satu penghuni, satu sewa. N ke N. Oke, aku foto sebentar ya. Termasuk nanti ini pembayarannya. Bayarnya nanti udah di dalam disewanya. Itu satu kos bisa banyak sewa. Oh, dia bisa banyak sewa. Satu kos N ke N. Saya foto dulu sebentar ya. Kalau satu penghuni sewa 2 kos boleh nggak? Oke, ini aku share dulu ya. Oh, mana belum kekirim ini? Oh, ini udah. Aku show dulu ya. Ini belum show dulu. Aku download bentar. Ini kos. Putar. Nah ini satu pemilik bisa banyak kos. Oke, ini kamu jadi entitas. Satu penghuni ini untuk ada satu sewa ya. Dia bisa banyak sewa. Nah ini boleh 1 ke N juga boleh lah. Satu kos ini kalau misalnya ada kasus gini, saya sewa 2 kamar sekaligus boleh nggak? Ya mungkin boleh aja gitu kan ya. Jadi ini bisa relasinya banyak-banyak. Tapi kalau misalnya dia 1 ke banyak, ini berarti 1 ke banyak ya ininya. Ini bisa 1 ya, ini banyak gitu.
Pembayaran di mana? Nanti disewa. Nanti ada tanggal sewanya di sini, tanggal sewa, selesainya sewa gitu kan ya. Kemudian harganya juga ada di sini. Pembayaran juga nanti ada di sini gitu. Ya minimal kayak gini nih, 4 table. 4 table ya. Kalau ini N ke N ini jadi 5 table. Baik, hari ini cukup sekian dari saya. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, saya langsung bacain nilainya aja nih. Nilainya kelompok 1, Evanus Juan, ini 95, Shirley Nisa Arya 95, Bernardus Pin Moses 80, Rifki Franco Franciscus 90, Immanuel Elvira 80, Devin Faris ini 70. Oke, teman-teman itu nilainya nanti Michael aku kirim ininya ya, fotonya ke WA. Cukup? Oke, kita akan akhiri buat hari ini. Kita mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan perlengkapi mahasiswa kami dengan semangat belajar yang tinggi, kemampuan belajar, dan kemampuan menangkap informasi dan pengetahuan supaya mereka juga kelak bisa membuat program, membuat database yang baik, supaya mereka bisa pergunakan ketika mereka nanti bekerja. Terima kasih Tuhan, buat pertemuan di terakhir ini, mereka juga akan nanti UAS, supaya mereka juga bisa mengerjakan UAS ini dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, nanti ada yang tadi pembahasan UAS sedikit, saya taruh nanti di Google Classroom ya, atau mau dibagiin di sini aja di chat. Udah di Google Classroom aja. Nanti aku bagiin di sana. Boleh leave? Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak boleh leave. Mau di capture dulu nggak? Hadirnya, daftar hadir udah semua belum?